Shalom, kembali lagi bersama saya di sini Situa Junjungan Manalo dalam renungan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Nats Epistel untuk Minggu Advent keempat, yaitu tanggal 20 Desember tahun 2020. Nah, silakan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ambil Alkitab saudara dan kita sama-sama belajar. Dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami semuanya Tuhan boleh lebih paham lagi Tuhan mengenai firman-Mu. Saat ini waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh bebas untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas firman Tuhan untuk epistel minggu depan, minggu Advent keempat, diambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Akan saya baca untuk semua jemaat saudara yang terkasih di rumah. Silakan memperhatikan di Alkitab kita. Judul perikopnya di sini dikatakan segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, topik minggu kita Advent keempat dikatakan kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Bahasa Batak, Harajao nahotro di salelengi lelena. Setiap kerajaan di muka bumi ini, baik kerajaan-kerajaan atau kekaisaran-kekaisaran kuno zaman dulu, semuanya telah lenyap. Misalnya kerajaan Babel, kerajaan Asyur, kerajaan Persia, semuanya lenyap. Padahal mereka dulu adalah kerajaan-kerajaan yang besar, kekuasaannya besar, wilayahnya besar, masyhur, tapi semuanya telah lenyap. Demikian juga kerajaan-kerajaan yang abad pertengahan, abad 17, abad 18, abad 20, habis semua, hancur, kekuasaannya hilang, kerajaannya hilang, wilayah-wilayah kekuasaannya hilang. Misalnya kerajaan Rusia misalnya lenyap, kerajaan kekaisaran Cina misalnya lenyap, dan yang lain-lainnya lenyap. Semua kerajaan di muka bumi ini lenyap. Seperti topik minggu kita di minggu Advent 4 tadi, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Hanya kerajaan Allah, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Seperti tertulis di dalam Daniel 6 ayat 26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kepada Daniel dinyatakan bahwa hanya kerajaan Allah yang kekal, hanya pemerintahannya Allah yang tidak binasa, hanya kekuasaannya Allah yang tidak akan berakhir. Kenapa? Karena Dia Allah yang berkuasa mengatasi seluruh bumi, seluruh dunia. Dia berkuasa di surga maupun di dunia di bumi. Dia Allah yang berkuasa. Ibrani 1 ayat 8 di dalam Perjanjian Baru dikatakan di sana, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sekali lagi ditegaskan di dalam Perjanjian Baru bahwa tahta Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi
Berbahagialah orang-orang yang percaya, ya, yang percaya kepadanya, menjadi warga negara kerajaan Allah yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak berakhir. Di dalam Wahyu 22, apa dikatakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia berkuasa. Dia pencipta, bukan diciptakan. Dia Allah pencipta. Dia Allah yang sekali lagi, sungguh bangga kita punya Allah seperti dia, ya. Allah yang kekuasaannya, kerajaannya, pemerintahannya kekal selama-lamanya, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya, menjadi warga kerajaan Allah yang demikian rupa. Kembali ke epistel kita, Roma 16 ayat 25 sampai 27 tadi. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang di Roma bukanlah jemaat yang dirintis dan didirikan oleh Rasul Paulus, namun kesungguhan hati dan keteguhan iman dan kesetiaan jemaat yang ada di Roma sampai ke telinga Rasul Paulus. Kalau kita baca di pasal pertama, bagaimana Paulus mendengar, terkesan karena mendengar bahwa jemaat yang ada di Roma adalah jemaat yang setia, jemaat yang bersungguh-sungguh, jemaat yang imannya teguh, membuat Paulus terkesan. Kalau kita baca di pasal pertama, nah inilah yang mendorong dia untuk mengirim surat pekabaran Injil kepada jemaat yang di Roma untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan iman mereka di dalam Injil Yesus, kabar baik tentang Yesus. Makanya dituliskannya lah surat Rasul Paulus ini sebanyak 16 pasal ini kepada jemaat yang ada di kota Roma. Didorong oleh apa? Didorong oleh rasa, karena dia betul-betul rindu kepada jemaat, kepada kehidupan persekutuan yang ada di kota Roma. Tuhan yang terkasih, memang demikianlah hendaknya kita setiap orang yang percaya. Di hati kita harus ada rasa rindu kepada persekutuan dan memiliki rasa rindu terhadap sesama teman, seiman, segereja. Nah, inilah harus mendorong kita supaya kita rajin ikut dalam setiap persekutuan. Kenapa? Sekali lagi, kita memiliki rasa rindu. Bagaimana misalnya kita satu minggu sibuk itu kan, lalu dalam satu minggu kita tidak pernah bertemu dengan amang si A, amang si B, gitu kan? Padahal mereka adalah saudara-saudara kita, seiman, segereja. Kita rindu, sehingga di hari Minggu selalu datang kita. Kenapa? Rindu terhadap teman seiman. Terlebih rindu terhadap persekutuan untuk Tuhan. Ada dua hal. Rindu terhadap persekutuan dengan sesama teman seiman, keluarga kerajaan Allah, dan rindu terhadap persekutuan dengan Allah. Ada dua hal. Lalu, untuk supaya kita memiliki rasa rindu tersebut, harus didorong oleh dua hal. Apa itu? Kasih. Seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 36. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana orang yang hidup penuh kasih, mengasihi seseorang, ya, tidak ada istilah hujan panas. Kalau sudah rindu, wajib ketemu. Demikian juga kita dengan Tuhan Allah kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak datang bersekutu. Tidak ada alasan untuk tidak datang di dalam persekutuan di rumah Tuhan setiap minggunya. Kenapa kita mengasihi Dia? Ya, ada banyak misalnya kita belajar. Ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Bagaimana mereka bisa mengasihi, didoktrin untuk mengasihi sesuatu, mengimani sesuatu sampai mengorbankan dirinya.
Coba. Sampai mengorbankan diri. Pertanyaan, mengapa mereka sampai bisa begitu? Karena mereka mengasihi sesuatu yang mereka kasihi. Terlepas apakah itu benar dan salah, ya. Itu yang mendorong mereka. Mereka setia, mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan segenap pikiran. Kita ambillah pelajaran itu. Kita ambil hal-hal positifnya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana selayaknya orang yang mengasihi Allah itu. Selayaknya orang yang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap budi. Ya, tidak ada alasan untuk tidak hadir dalam persekutuan, rindu bertemu dengan COVID sekalipun. Itu yang pertama, yang mendorong bagaimana orang-orang rindu datang di dalam persekutuan. Yang kedua, Matius 22 ayat 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi konteks, kebanyakan orang menerjemahkan konteks di ayat 39 ini ya, jangan memberi, mengasihi, tidak membenci, berkorban untuk mereka. Oke, itu tidak salah. Namun skala luas adalah memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dengan mereka, dengan orang-orang yang kita kasih. Siapa itu? Saudara seiman kita, keluarga kerajaan Allah, satu gereja, satu komunitas, dimanapun kita bergereja. Kita harus memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dengan mereka. Itu yang mendorong kita supaya bisa tetap rajin di dalam persekutuan tiap-tiap minggu maupun ibadah-ibadah rumah tangga. Sekali lagi ada dua hal. Jadi memiliki kerinduan persekutuan dengan Allah dan memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya, keluarga kerajaan Allah. Inilah yang mendorong kita bagaimana kita bisa selalu hadir dalam setiap persekutuan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki rasa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal, budi, dan pekerti dan budi kita, dan tidak memiliki rasa mengasihi sesama saudara seiman, ya tidak bisa untuk berkomitmen untuk setia kepada hadir dalam setiap kebaktian atau ibadah-ibadah persekutuan. Kembali ke nats epistel kita untuk Minggu Advent, yaitu Roma 16 ayat 25. Saya baca lagi. Bagi kita yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Siapa yang berkuasa untuk menguatkan kita? Terlebih menghadapi situasi ancaman, tantangan, rintangan di dalam kehidupan ibadah kita, di dalam pekabaran Injil. Siapa yang kuat untuk menguatkan kita? Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia yang menguatkan kita. Jadi sebesar apapun ancaman, tantangan, rintangan, hambatan di dalam pekabaran Injil, para pekabar-pekabar Injil tidak pernah gentar dan takut. Kenapa? Ada Tuhan Allah yang menguatkan. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Ada banyak gereja-gereja yang mengalami hambatan, tantangan, rintangan dari lingkungan. Ada banyak. Tetapi mereka tidak gentar, tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang menguatkan mereka. Oleh karenanya, jemaat Tuhan yang terkasih, di wilayah kami adalah wilayah yang sangat aman. Kami di sini mayoritas Kristen. Ya. Oleh karenanya, setiap jemaat yang hidup di zona aman, yang tidak akan ada gangguan untuk kebaktian beribadah, manfaatkan waktu itu. Gunakan sebaik-baiknya keadaan kondisi seperti itu. Jangan sia-siakan. Lihatlah saudara kita di tempat yang lain susah untuk kebaktian. Kita di sini bebas. Manfaatkan sebaik-baiknya. Setialah, hadirlah di dalam setiap persekutuan, baik di gereja maupun ibadah rumah tangga, dimanapun kita bergereja. Manfaatkan itu. Ya, itu adalah berkat bagi kita. Diberikan Tuhan kesempatan, waktu, dan lingkungan yang baik untuk beribadah. Ya, manfaatkan. Lalu di ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi,
telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Pekabaran-pekabaran Injil banyak, para hamba-hambanya banyak sebagai pemberita-pemberita kabar baik, kabar Injil. Dengarkan mereka. Ikuti terus kegiatan-kegiatan pendalaman Alkitab, renungan firman Tuhan di gereja-gereja di mana saja kita bergereja. Itu juga adalah berkat Tuhan di mana Tuhan menyiapkan para hamba-hambanya untuk memberitakan firman kepada setiap jemaat. Oleh karenanya kita setiap jemaat memanfaatkan situasi di mana Tuhan mengirimkan para hamba-hambanya, para pekabaran Injil dalam rangka supaya setiap jemaat Tuhan terpelihara kehidupan keimanan dan keimanan. Ya. Ayo, semua jemaat mencintai pekabar-pekabar Injil, mencintai firman Tuhan. Setiap pemberita-pemberita firman kita simak, kita ikuti dan kita belajar bersama-sama. Jadi Rasul Paulus menutup suratnya dengan pasal ayat 27 dari pasal 16 tadi. Saya ulangi, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala hormat, kemuliaan, pujian, penyembahan hanya untuk Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia memiliki hikmat. Jadi kalau kita memperoleh hikmat daripadanya, Dia adalah sumber hikmat itu. Oleh karena jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam menghadapi kehidupan ini, supaya kita cakap, bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan, mintalah hikmat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya jemaat Tuhan yang terkasih untuk Advent keempat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berbahagialah kita yang percaya kepada Allah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kekal, pemerintahannya tidak berkesudahan. Dia kekal, Dia Alfa dan Omega. Berbahagialah kita, jemaat Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah. Sedemikian itu. Yang kedua, manfaatkan berkat Tuhan memberikan situasi lingkungan yang aman untuk kita ibadah. Manfaatkan. Lihat saudara-saudara kita seiman yang lain di daerah-daerah yang lain susah untuk beribadah. Bagi jemaat Tuhan di daerah-daerah yang mayoritas, manfaatkan situasi itu untuk tetap rajin bersama-sama beribadah di rumahnya. Yang ketiga, minta hikmat Tuhan supaya Dia menguatkan kita, supaya kita bisa memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang berkemenangan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan ada di dalam kita. Selamat menjelang hari Minggu Advent keempat. Siapkan hati kita, siapkan keluarga kita. Ramai-ramai kita datang beribadah di rumahnya sebagai wujud kita rindu persekutuan dengan Tuhan dan rindu persekutuan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami ya Tuhan, di saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, di hati kami, supaya kami boleh dikuatkan menjadi pribadi-pribadi yang tidak semata-mata sebagai pendengar, tetapi boleh sekaligus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang sedih oleh Roh Kudus-Mu, hiburkan. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan, sehingga melalui itu semua ya Bapa, semua jemaat-Mu menikmati berkat berkelimpahan yang datang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam nama Tuhan.